Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 22 Juli 2023 berjudul Tuhan menyertai. Jangan takut akan hari esok, baik di bumi ini sampai di kekekalan. Jangan takut. Nasib kita, anak cucu, keturunan kita, Allah sanggup memelihara. Dia maha kuasa. Ingat, mengapa Abraham begitu dicintai Tuhan. Lot, keponakannya, anak cucu, keturunannya, semua terpelihara. Dan berapa banyak kalimat dalam Alkitab yang mengatakan Allah mengingat Abraham. Allah mengingat Abraham karena Abraham membawa mandat Allah, membawa mandatnya. Abraham memikul rencana Allah yang harus dipenuhi. Dia harus menjadi bapak banyak bangsa, bapak orang beriman, maka hidupnya harus menjadi teladan, contoh, potret, prototipe orang beriman. Dia harus meninggalkan Ur Kasdim supaya punya gaya hidup yang tidak sama dengan keluarganya, nenek moyangnya. Dia harus menunggu anak selama 1/4 abad. Dia harus mengalami ujian-ujian berat. Dan hari ini, kita sebagai anak-anak Abraham dalam iman, bisa belajar. Abraham bisa menjadi model, prototipe orang beriman. Dan dia bayar harganya. Maka Allah mengingat. Tidakkah kita senang jika Tuhan akan mengingat kita dan anak cucu keturunan kita? Mari kita bayar harga keamanan keturunan kita dengan kesucian hidup dan kedekatan kita dengan Allah semesta alam. Walaupun itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menyenangkan Dia dan melayani Dia. Jangan kehilangan kesempatan. Hidup ini tidak main-main. Jangan pulang ke negeri kekekalan dengan tangan kosong, karena kita tidak berbuat apa-apa selama hidup. Bertobatlah, dimulai dari kehidupan yang benar. Jangan berbuat dosa lagi, karena dosa membuat kita terkubur dalam kebodohan, dan kita tidak akan pernah bisa dipercayai Tuhan. Sebab hanya orang-orang kudus yang bisa berjalan dengan Tuhan. Dan itu harus dimulai dari karakter-karakter yang baik. Bukan dimulai dari kecakapan, uang, atau apapun yang bisa kita sumbangkan ke gereja. Tapi harus dimulai dari karakter, watak kita. Karena kita harus berproses untuk benar-benar makin kudus, makin tak bercacat, tak bercela. Ketika kita mengerti kebenaran, kita percaya Tuhan akan cukupi kita. Tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari pengadilan Tuhan. Cepat atau lambat kita ada di pengadilan Tuhan. Miliki kegentaran akan hal itu. Di bumi kita memiliki nama besar, atau sebagai seorang pemimpin, pengusaha, sukses. Tapi kalau ternyata di hadapan pengadilan Tuhan, di mana tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi, dan ternyata kita didapati busuk, memalukan, jangan sampai kita dipermalukan dalam kekekalan. Jangan pulang dengan tangan kosong. Jiwa-jiwa yang kita selamatkan menjadi harta permatanya Tuhan, berharga di mata Allah, maka berbuahlah sebelum waktu itu berlalu. Ketika kita memiliki beban dan mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan, kita pasti dijagai Tuhan. Kita mungkin tidak punya apa-apa, tapi kalau tulus berkata, "Ini aku, utuslah aku," Tuhan akan bela kita. Jadikan semua bangsa muridku, bukan sekedar membuat orang jadi Kristen. Murid itu belajar. Maka kita harus menjadi murid dulu. Kita harus bisa melakukan apa yang sang guru kita teladankan dan perintahkan. Baru kita bisa menunjukkan diri bagaimana kita menjadi teladan.
menjadi model bagaimana orang membangun dirinya, maka tidak berlebihan Paulus berkata, ikuti teladanku, dan orang-orang yang hidup sama seperti kami jadi teladan. Paulus sudah di sorga, tetapi ada orang-orang yang hidupnya seperti Paulus, yang menjadi teladan. Bukan hanya cakap berbicara, tapi orang yang hatinya seperti Paulus yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Paulus yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semua kita bisa menjadi seperti Yesus dan mencontoh hidup Paulus. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berubah. Mumpung kita masih memiliki hari, mumpung kita masih memiliki kesempatan. Barangkali saat ini hidup kita porak-poranda. Ibarat rumah mungkin sudah miring, sudah berantakan. Namun itu tidak menutup kemungkinan untuk kita dipulihkan. Marilah dengan tulus kita berkata, aku mau mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan berpikir tidak punya uang, berpenampilan buruk, tidak berpendidikan, karena setiap kita ini istimewa. Kalau tidak bisa menyelamatkan 100 orang, 10 orang itu sudah luar biasa. Tidak bisa menyelamatkan 10 orang, 1 orang di sekitar kita yang bisa kamu antar ke kerajaan Allah, itu nilainya lebih dari semua harta di dunia. Walau hanya 1, tentu dimulai dari diri kita sendiri. Bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Selamatkan dirimu. Setelah itu, jadilah alat untuk menyelamatkan orang lain. Tidak dibutuhkan uang, penampilan, atau pendidikan. Hati yang diserahkan sehingga kita dibentuk Tuhan, diproses. Maka mulai hari ini, memiliki karakter, sifat-sifat Allah, sehingga kita bisa memiliki beban-beban seperti beban yang ada di dalam hati Tuhan. Dia hidup, Dia hadir, Dia mendengar suara kita sekecil apapun. Allah yang berkuasa bisa memulihkan kita. Kalimat aku menyertai kamu akan kita alami kalau kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan sebagai utusannya. Dia menyertai, dan kalau Allah menyertai kita, itu segalanya bagi kita. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk berubah dan menjadi alat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.